Halo teman-teman, kali ini Rancang Bangun ingin membahas terkait masalah geoteknik ya. Kalau sebelumnya setelah dibahas terkait keairan, terus habis itu juga sempat menyerempet ke struktur dan aplikasinya seperti ETAPS ya kalau nggak salah terakhir. Nah kali ini ingin membahas terkait di bidang geoteknik. Nah, apa itu? Untuk pertama kalinya ingin membahas terkait hasil apa namanya cone penetration test atau CPT yang sering kita lakukan dalam pengujian soil test gitu. Jadi pembahasan kali ini adalah mengolah data hasil uji lapangan cone penetration test hingga didapatkan QC, FS, RF, dan TF gitu. Oke, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu. Oh ya, ini kenapa part 1? Karena akan ada part selanjutnya seperti pengolahan terhadap data. Mungkin nanti kalau misalkan ada boring, terus habis itu pengolahan terhadap datanya hingga didapatkan key allowable atau eh, daya dukung tanahnya ya, DDT-nya gitu. Jadi pada part 1 ini akan membahas terkait CPT. Jadi sebelumnya apa itu CPT? CPT adalah CPT atau Cone Penetration Test adalah investigasi minimum dalam penentuan kondisi teknik dalam area proyek. SODIR ini juga telah diatur dalam SNI 2827/2028 mengenai cara uji penetrasi lapangan dengan alat sondir. Pada prinsipnya, dalam standar nasional yang diatur bahwa SNI 2827/2008 menetapkan cara uji penetrasi lapangan dengan alat sondir untuk memperoleh parameter-parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di pelapisan tanah di lapangan dengan alat sondir atau penetrasi kuasi statik. Nah, parameternya apa aja sih? Yaitu pertama ada QC atau perlawanan konus, FS atau friction shear, perlawanan geser, RF adalah bending geser, dan TF atau geseran total tanah yang dapat digunakan untuk interpretasi perlapisan tanah yang merupakan bagian dari desain fondasi selanjutnya gitu. Jadi to be note dalam pengolahan data ini adalah ada beberapa batasan ya atau parameter, yaitu pertama kedalaman pengetesannya hanya dilakukan dalam 20 meter atau ditemukan hard soil atau tanah keras dengan QC resistant lebih dari 150 kg cm kuadrat. Nah, terus habis itu perhitungan berdasarkan SND 2827/2008. Nah, rumus-rumusnya apa aja sih? Jadi ada QC ya, Conus Resistant. Itu rumusnya adalah CW dikali API dibagi AC. Nah, CW itu adalah nilai hasil dari pengujian ditunjukkan di manometer 1. Habis itu API adalah area piston dengan luasan 10 cm kuadrat dan AC itu adalah konus area dengan 10 cm kuadrat. Jadi dalam apa namanya tes CPT yang digunakan ini adalah dengan tipe 2 manometer gitu ya. Ini ada 2 meter, ada manometer 1 dan 2 gitu. Nah, kalau misalkan API ini kan luasan area pistonnya. Jadi ya ini bagian dari ininya lah ya. Tapi intinya area pistonnya itu 10, area konus areanya 10 gitu luasannya. Terus habis itu friction Fs. Itu rumusnya ada TW dikurang CW dikali AP dibagi AS. Nah, TW itu adalah hasil dari pengujian ditunjukkan di manometer 2. AS adalah area of sleeve dengan ukuran 150 cm kuadrat. Terus habis itu ada RF, ada friction ratio, dihitung dengan Fs dibagi QC dikali 100%. Nah, total friction adalah TF dibagi sama dengan Fs friction dikali reading interval. Nah, biasanya dalam CPT ini reading intervalnya itu per 20 cm. Jadi tinggal nanti hasil dari Fs yang kita dapatkan dari sini kita kali 20 cm gitu. Karena satuannya kan udah sama ya, cm kuadrat. Jadi cm dan cm. Jadi tinggal dikali 20 aja. Oke. Ya ini sekilas gambarnya terus juga gitu ya. Nah, jadi pertama-tama adalah kita ini udah mendapatkan data hasil raw data ya. Data kasar hasil pengujian CPT-nya. Jadi cewek itu yang diketahui hasil dari manometer 1, TW itu dari manometer 2. Nah, ini udah ada nih. Ini dengan kedalaman sampai dengan 20 meter ya.
Jadi dikarenakan kedalamannya yang ditemukan lebih dahulu, bukan kekerasannya 150 kg sentimeter kuadrat itu, jadi dihentikan nih sampai 20 meter. Kecuali misalkan sampai kedalaman 15 meter itu sudah ditemukan dengan QC-nya itu di 150 kilogram sentimeter kuadrat. Nah, itu apa namanya? Itu kita berhentilah dari segi segi pengetesan ya. Jadi soalnya kan ketika pencatatan itu bisa langsung dihitung perhitungannya gitu kan. Jadi bisa langsung kebaca tuh kayak gitu. Jadi dari hasil raw data ini kita olah hingga kita dapatkan ya parameter-parameter tadi disebutkan seperti QC, FS, FRF dan total friction. Oke, gimana perhitungannya? Pertama kita telah kita iniin dulu nih ya. Kita buat tabulasinya agar memudahkan, terus kita juga urutkan. Begini, ini udah diurutin, ini data raw datanya sampai 20, lalu kita hitung berdasarkan QC. QC itu adalah rumusnya kayak tadi tuh. CW dikali API bagi AC. API-nya ini 10 dan 10. Jadi kalau misalkan ini tinggal ini delete dulu deh. Nah, ini CW dikali API-nya 10 dibagi 10. Kayak gitu. Oh iya, to be note ya. Ini kan kenapa ini area apa namanya? Area saya gunain API AC-nya 10 karena ini sebenarnya tergantung dari masing-masing equipment sondir ya. Gitu kan. Jadi bisa jadi ya, saya juga kurang familiar tapi bisa jadi eh alat sondirnya itu beda dengan yang misalkan ada teman-teman yang ini ya apa namanya mengikut menggunakan perhitungan ini sebagai referensi. Jadi to be note adalah kita ini harus tahu dulu dari spesifikasi atau datasheet daripada alat sondirnya itu. Jadi kita tahu nih dia itu luas dari pistonnya berapa, luas area konusnya berapa, luas area of sleeve-nya berapa. Nah, itu yang soalnya itu yang bakal jadi parameter dalam perhitungan untuk menentukan hasil dari QC, friction, dan selanjutnya gitu ya. Jadi ini dengan asumsi adalah apinya dan AC-nya atau area of piton dan konusnya itu dengan 10 cm kuadrat gitu. Jadi ini udah tinggal kita tarik aja sampai bawah. Oke. Nah, terus habis itu FS. FS itu adalah frictionnya adalah TW. Ini kita lihat dulu deh. Ini sama dengan TW dalam kurung TW dikurang CW dikali API 10 dibagi AS area of sleeve 150. Hasilnya tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Terus habis itu kita bisa hitung TF-nya, total friction. Itu yang tadi dari nilai QC dikali 20 cm per interval. Tinggal kita tarik ke bawah. Loh. Salah guys. Friction. Friction dikali 20. Friction kita tarik ke bawah. Oke. Nih ya, rumusnya itu friction dikali reading intervalnya per 20 readingnya gitu. Terus habis itu RF. RF ini adalah FS dibagi QC dikali 100. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Ini karena div ini kita jadi 0 aja lah. Oke. Gitu ya. Jadi ini untuk hasil pengolahan datanya seperti ini. Nah, hasil pengolahan data ini biasanya langsung disajikan dalam bentuk grafik di mana informasi yang ditampilkan itu adalah biasanya ya QC, FS sama RF kayak gitu. Nah, ini saya udah buat sih resistance, friction dan friction ratio-nya gitu. Nah, ini cara buatnya adalah dengan kita gunakan ini. Ini saya buat baru aja di bawah.
insert, kita gunakan scatter, terus gunain yang ini. Habis itu select data, add. Nah, X value-nya yang mana? X value-nya itu yang QC-nya. Ini kita ngitung count resistant dulu. Count resistant. Terus habis itu Y value-nya yang ini, yang depth atau kedalaman. Oke. Nah, ini udah. Terus habis itu kita sesuaiin dulu namanya. Salah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, kan ini pengen dibuatnya kayak vertikal gitu ya. Jadi itu tahapannya gini. Yang ini kita jadiin 80, terus habis itu per 20 aja. Habis itu kita valuesin maksimum. Salah. Oke. Di situ ini kita gunain yang ini. Ini kita jadiin 20. Terus ini intervalnya per 1. Nah, yang ini kita taruh di values. Nah, gitu. Jadi akhirnya ngebuat secara vertikal nih. Terus habis itu tinggal kita tarik. Oke. Nah, habis itu ini tinggal kita namain akses title. Ini adalah apa namanya? Konus resistant. Konus resistance kilogram per sentimeter kuadrat. Sentimeter kuadrat. Oke. Terus habis itu ini depth. Oke, ini udah jadi ya dari sisi grafik untuk konus resistant atau QC. QC. Ini kecil deh. Nah, gitu. Ini konus resistant. Konus resistant. Oke, ini udah jadi untuk grafik dari QC-nya. Ini bisa kita tarik biar enak, lebih bagus bentukannya. Habis itu untuk yang lainnya gampangnya tinggal kita copy aja sih. Copy. Copy, terus ini tinggal kita ganti select data. Ini buat ganti yang apa namanya friction. Ini kita masukin yang friction. Loh. Nah, frictionnya ini kan kekecilan ya. Soalnya kalau lihat di sini friction itu hanya berapa nih? Friction itu hanya sekitar 0, ini dia rapiin dulu deh. Kita rapikan terlebih dahulu biar enak bacanya. Oke ya. Oke. Kalau friction ini bisa lihat cuma sekitar 0 komaan ya. Ada yang 1 sih, ada yang 1. 1. Ya udah berarti ini kita batasin ininya 5. Maksimumnya 1,5. Ininya per 0,5. Gitu ya. Nah, ini dia. Ini untuk friction. Habis itu kita untuk apa namanya? Atau apa sebutnya? Fraction ratio. Fraction ratio. Ini dalam satuan percentage.
Ini kita ganti datanya, select data, edit. Oke, nah ini kalau misalkan Fashion Ratio juga kecil nilainya, jadi ini kita rubah biar bagus di 10, 5. Nih jadinya ini di 0, ini 1. Oke. Oke, jadi gitu ya. Ini untuk yang part 1, untuk apa namanya, mengolah data hasil uji lapangan penetration test sudah memenuhi nih. Jadi karena raw datanya satu aja contohnya ya. Kayak gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan pengujian di lapangan ya nggak mungkin satu aja sih. Tapi ya ini karena sebagai contoh hanya satu. Terus kita udah dapatkan parameter-parameternya seperti QC, FS, TF, RF. Nah, untuk selanjutnya bisa kita coba untuk melakukan perhitungan untuk mendapatkan key allowable-nya atau daya dukung tanahnya dengan menggunakan beberapa metode ya seperti Meyerhof dan lain-lain. Nah, tapi itu di next selanjutnya. Untuk part 1 kali ini cukup sampai sini. Kurang lebihnya sekian dari saya. Jika ada yang ingin didiskusikan bisa disampaikan di kolom komentar atau melalui email. Sekian, terima kasih. Oh ya, mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya.